Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, nah kita balik lagi di Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasa ya, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita sudah menjaga jarak dengan narasumber, memakai face shield, dan tentunya kita sudah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir tadi sebelum activity ini. Nah Tribuners, seperti biasa aku mau kasih tahu ini Bincang Bisnis UMKM yang akan tentunya mengulas UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara, di kota Medan kita tercinta ini, agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, ya kan. UMKM kan penting nih ya. Kenapa? Karena tulang punggung perekonomian kita yang akan menggerakkan perekonomian. Jadi imbauan buat kalian semua nih Tribuners yang punya penghasilan tetap, agar ayo beli barang UMKM, ya kan, untuk mendukung perekonomian tentunya. Karena menabung sih memang baik ya Tribuners, tapi kalau uangnya semua ditabung dan gak dibelanjakan tentunya waduh nggak baik ya. Uang nggak berputar, ekonomi stagnan, nggak mau dong ya seperti itu. Nah, untuk itu hari ini rasanya perlu Tribun Medan mempromosikan UMKM di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, agar bisa lebih berkembang dan bisa lebih dikenal dan bisa menginspirasi buat para pebisnis lainnya. Nah, hari ini Tribuners di Bincang Bisnis UMKM kita akan mengulas tentang usaha dari buah asal negeri Jazirah Arab ya, kurma ya Tribuners ya. Kurma ini jenis buah yang bisa tumbuh sepanjang tahun dan yang nyatanya kaya nutrisi dan tentunya menguntungkan untuk tubuh kita nih Tribuners. Gak cuma saat Ramadan, manfaat buah kurma ini bisa kita rasakan, manfaat untuk kesehatan tentunya ya, bila kita konsumsi setiap hari nih Tribuners. Contohnya aja sebagai sumber energi, bisa menstabilkan gula darah, mencegah penyakit kronis, dan mungkin banyak lagi. Tapi di sini hari ini di Bincang Bisnis UMKM ini nggak hanya kurma sih ya, banyak produk-produk herbal lainnya yang akan kita tanyakan kepada ownernya. Nah, senang sekali di sini sudah hadir owner dari Surga Kurma, Kak Jannah Tambunan. Iya, Kak Yuta. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Jannah? Alhamdulillah sehat Kak Yuta. Kak Yuta sehat? Alhamdulillah sama ya. Kita harus sehat-sehat di masa pandemi ini ya. Ini harus sehat Kak. Yes. Kak Jannah, sebelum kita ngobrol tentang usaha kakak ini, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita? Ya, assalamualaikum Tribuners. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Saya Jannah dari owner Surga Kurma. Oke, tapi Kak Jannah, sebelum kita ngobrol tentang usaha kakak ini, aku mau kasih lihat nih ke Tribuners produk-produk menarik dari Surga Kurma. Oke, happy watching.
Nah, Tribuners sudah lihat kan ya produk-produk dari Surga Kurma, ada berbagai macam kurma, madu, waduh pokoknya chiaseed segala macam, air jam-jam, pokoknya produk herbal semua ya Kak Iya Jana Kak, ya. benar. Yang tentunya bermanfaat buat kesehatan kita ya. Insya Allah. Zaman sekarang ya Kak. Mm-mm. Nah, ini Kak, Yuta mau tanya nih, kenapa sih Kak Kakak pilih kurma ini untuk jadi usaha Kakak? Kira-kira motivasinya apa nih Kak? Iya, seperti yang Kak Yuta tadi sampaikan di awal. Jadi kurma itu adalah salah satu makanan terbaik. Jadi di dalam agama Islam sendiri kan, dalam Al-Quran dan hadis juga dikatakan bahwasanya kurma ini adalah makanan kesukaan Rasul. Jadi sebagai pengikut Rasulullah kita juga mengikutilah sunnahnya gitu Kak. Selain itu Kak, selain karena agama, memang kurma ini kan banyak khasiatnya dari segi medis. Tak hanya makanan orang muslim, tapi memang makanan semua masyarakat gitu. Jadi karena memang manfaatnya banyak, tak hanya sekedar dapat sehatnya. Jadi kita kalau umat muslim diniatkan mengikut sunnah, insya Allah dapat pahalanya Kak. Jadi nggak hanya sehat tapi dapat pahala. Dapat sehat, dapat pahala ya kan. Dan nggak hanya saat Ramadan aja ya kan. Itulah Kak alasan kenapa memang benar-benar kuat nih. Oh Bismillah jual kurma, insya Allah mudah-mudahan banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Jadi semangat terus sih. Artinya mungkin Kak Jana ini bilang pasarnya banyak ini karena ya kan, selain kurma yang memang sepanjang tahun ada ya kan Kak, buahnya tahan lama, manfaatnya banyak, dan yang paling penting satu nih, dapat pahala kan Kak. Itu nilai plusnya. Iya, itu memang yang penting. Nggak hanya kita usaha, nggak hanya sekedar menghasilkan cuan ya Kak, nggak hanya sekedar menghasilkan rupiah, tapi di balik itu ada nilai berkah tersendiri. Iya, berkahnya itu yang dicari ya Tribuners ya. Jangan asal usaha aja. Tapi Kak, kan udah banyak nih yang jualan-jualan kurma dan jenisnya juga sama gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang membedakan produk-produk Kakak ini, spesialnya apa tuh Kak? Iya Kak, memang pada umumnya sebenarnya kalau kurma itu sama aja. Hanya saja memang kami memberikan beberapa nilai plus. Yang pertama itu dari segi packingan. Jadi kita packing walaupun itu kurmanya bisa dibilang kurma curah yang kita belinya packingan itu yang besar, yang puluhan kilo, tapi dus-dusan. Tapi insya Allah kita packing secara higienis. Yang pertama itu jadi kita packing di tin wall. Jadi nggak hanya sekedar di plastik Pak. Jadi kalau untuk pengiriman keluar kota insya Allah kita pakaiin bubble, kita pakaiin dus lagi. Jadi insya Allah sampai ke pelanggan itu dengan kondisi yang baik gitu. Jadi nggak ada penyet gitu Kak. Kalau biasanya di pinggir jalan itu kan packingannya pakai plastik, bener Kak, diikat gitu kan. Dan gitu juga nanti ada juga beberapa pedagang itu yang jualnya dalam kondisi terbuka, jadi kan jadi kurang higienis gitu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ada, karena memang jualannya offline dan online, kita kan ada toko online, ada toko offline Kak. Jadi teman-teman mungkin bedanya belanja di Surga Kurma itu karena ada toko online, offline-nya mereka bisa lihat langsung kondisi kurmanya bagaimana realnya. Kadang-kadang kan kalau beli online ini Kak, kalau nggak dilihat langsung juga nggak puas. Lihat foto kan, ini kayaknya kurmanya bagus. Iya, takut nanti fotonya aja yang bagus, ternyata kurmanya enggak. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi silakan teman-teman kita kasih fasilitas, ada toko online, ada 2 toko online dan ada juga toko online. Jadi ada bisa juga fasilitas kurir yang sampai di hari yang sama. Jadi teman-teman yang lagi butuh, misalnya yang lagi sakit Kak, biasanya itu ada banyak itu orang yang ibu mau melahirkan, atau yang lagi sakit, yang butuh kurma, butuh zam-zam, itu bisa dikirim hari itu juga. Jadi fasilitas kita itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak gitu. Ya plus-plusnya dari Surga Kurma ini ya kan, packaging tadi ya Kak. Iya, yang pertama. Terus ada toko offline-nya, kita bisa lihat langsung ya kan. Kalau mau tor-tor langsung bolehnya itu. Yang ketiga tadi kita ada fasilitas kurir. Iya Kak, fasilitas kurir. Kadang memang kalau kurir ini memang sangat dibutuhkan Kak, ketika penyedianya itu yang menyediakan, ya kan? Iya, benar. Karena kalau pakai kurir di luar itu khawatirnya ongkirnya yang mahal. Lumayan ya Cin, bisa beli setengah kilo lagi kurma mungkin ya kan? Iya, benar-benar. Tapi Kak, kayaknya banyak banget tadi kan aku lihat dari video tuh, banyak banget produk Kakak. Apa aja nih Kak? Boleh diinformasikan? Iya, kita memang jual fokusnya itu nggak hanya di kurma Kak. Jadi kita ada kurma herbal tuh seperti madu, habatus sauda, madu promil juga buat teman-teman yang lagi promil, itu kita menyediakan segala macam herbal promilnya. Kemudian ada minyak zaitun, ada minyak VCO buat teman-teman yang mau diet gitu Kak. Jadi lengkap. Dan yang paling ini sekarang nih Kak, di masa pandemi itu kita punya kustul hindi. Jadi kustul hindi yang itu mana, ada nggak di sini Kak? Kita bawa nggak bawa ya? Sepertinya ketinggalan. Nggak apa-apa. Iya, jadi kustul hindi itu
obat paru-paru Kak. Jadi ada dalam hadis juga. Jadi itu diriwayatkan kurang lebih seperti ini. Jadi obat paru-paru itu adalah silakan diminum kustul hindi, obat kayu India gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi punya masalah paru-paru seperti asma ataupun yang sekarang ini masa pandemi itu COVID ya Kak, yang diserang itu kan paru-paru juga kita, tuh. Jadi boleh juga ikhtiar pakai itu. Jadi kita memang memberikan herbal apa aja yang dibutuhkan masyarakat sih Kak, berusaha semaksimal mungkin. Ada hampir kurang lebih 300 produk yang ada di Surga Kurma. Waduh, 300 produk ya. Kak Jana nggak akan bilang semua di sini. Iya, nggak akan selesai Kak. Instagramnya ya kan, apa-apa aja. Tapi Kak, tadi aku tertarik sama kustul hindi. Kustul hindi ya. Jadi kan itu untuk mengobati paru-paru. Iya. Kalau misalnya dikombinasikan sama makan kurma, makan minum madu, nggak masalah. Iya, karena kustul hindi itu juga kan Kak pahit. Jadi untuk mengkonsumsinya supaya bisa ketelan, kadang-kadang kan ada yang nggak tahan pahit tuh Kak. Kita bisa campurkan dengan madu. Jadi itu ada rasa manisnya gitu Kak. Iya, pokoknya kalau pengobatan tanya-tanya Kak Jana aja lah ya. Boleh nggak sih? Ya, admin kita. Iya, boleh nggak sih digini-gini dicampurin ya kan? Bisa Kak, insya Allah kita juga belajar, ada juga buku resep herbal. Jadi insya Allah buat yang mau konsultasi juga bisa insya Allah nanti. Iya, pokoknya gampang lah sama Kak Jana ini ya kan. Nah, kalau untuk ini ya Kak, harganya Kak rate dari berapa sampai berapa nih Kak? Kalau rate harga Kak tergantung harga pasar sih sebenarnya. Namun rata-rata itu kita mulai dari harga 30 ribuan per kilo, bisa beli per seperempat dan per setengah kilo, 30 ribu sampai ratusan ribu. Yang paling mahal itu kalau di sekarang itu kurma muda Kak. Kurma muda untuk yang promil ya? Itu dia harga terakhir sih di 200 ribu per kilonya. Tapi walaupun memang mahal, tapi insya Allah karena Surga Kurma ini jualannya offline dan online. Jadi kan kalau jualan online tuh Kak, kalau harga mahal kayaknya nggak bakal dibeli pembeli gitu ya Kak. Nggak jadi gitu. Karena kalau udah jualan tuh kan harga udah dibanderol ya Kak. Jadi kita menyesuaikan harga pasar sih Kak. Tapi di Surga Kurma menyediakan misalnya packing yang lebih kecil kalau misalnya nyoba dulu. Selama coba dulu, karena kan banyak kurma, beda rasa, beda tekstur juga, ada yang kering, ada yang lembut gitu kan, sesuai dengan selera masing-masing. Kalau untuk kurmanya sendiri Kak, ini bisa tahan berapa lama sih Kak? Atau Kakak paling lama menahannya itu dari pertama masuk sampai habis itu berapa lama? Iya, sebenarnya kalau ketahanan kurma ini Kak tergantung kurmanya. Jadi ada kurma yang jenis kering itu bisa tahan lama. Sebenarnya rata-rata itu expirednya itu sekitar 1 atau 2 tahun paling lama. Tapi lihat juga Kak, ada salah satu kurma itu kayak kurma Sukari itu dia karena lebih basah, paling bisa rekomendasi itu 1 minggu paling lama, itu rata-rata 3 atau 4 hari itu baiknya sudah di kulkas. Sudah habis ya. Di kulkas Kak. Disimpan di kulkas boleh. Bisa expirednya masih ada 1 tahunan lagi, cuma untuk lebih baiknya disimpan di kulkas untuk menghindari berjamur Kak, karena cuaca di Kota Medan juga kan nggak nentu, kadang panas, kadang dingin, takutnya ditutup keungkep pada berjamur kurmanya, kan sayang nggak bisa dimakan. Ekstrim nih cuaca Medan nih, kadang panas dingin nih gitu. Berarti Kak kalau di luar ruangan seminggu. Kalau khusus kurma Sukari sebenarnya kalau expirednya Kak, kalau di dalam kulkas bisa bertahan tahunan gitu Kak. Asal kering ya Kak? Asal kering. Tidak ada misalnya ketumpahan air atau apa. Bener. Tapi memang pengalaman sih Kak, aku pernah nyimpan kurma Sukari sama di kulkas. Aku tas nih udah kayaknya hampir 3-4 bulan gitu kan. Aku pikir nanti aku tuh berjamur kurma rasain masih enak. Iya, gitu, kalau disimpan di kulkas Kak, insya Allah masih bagus. Dan kalau kita sih Kak di Surga Kurma, kita usahakan kalau khusus untuk kurma Sukari itu paling lama itu sekitar 60 atau 100 dus itu 1 minggu habisnya Kak. Jadi insya Allah jadi produk kita juga baru, fresh baru ya. Jadi kita kita supply ke Surga Kurma sesuai dengan kebutuhan rata-rata gitu Kak. Jadi kita ready kan ini biar terus baru kurmanya Kak. Tidak berlebihan ya Kak. Nggak stok lama. Jadi teman-teman bisa dapat fresh juga gitu. Jadi cepat masuk cepat keluar nih ya barang-barangnya Kak Jana ya. Wah, jadi nggak usah khawatir nih Tribuners. Pasti barang yang baru terus, nggak yang disimpan berlama-lama, walaupun kurma ini tahan sampai 1-2 tahun ya Kak. Oke. Kita juga berusaha untuk ngejamin sih Kak. Kadang-kadang ada yang teman-teman misalnya kita lewat kesalahan kita, ada kelalaian misalnya miskontrol gitu kan Kak. Jadi ada kurma yang misalnya jelek, kita insya Allah bisa kita ganti Kak, kita ganti yang fresh. Misalnya mana tahu kan ada juga ada 1-2 gitu. Pernah ada, kalau nggak salah sepanjang Surga Kurma ini berdiri ada 4 tahun, ada sekitar 2 atau 3 kali seperti itu. Miss kita kan ya, Kak, bisa gitu itu, kan, miss sama juga yang jaga. Jadi insya Allah kita ganti yang baru gitu Kak. Namanya human error ya, harus dimaklumi ya. Tapi tetap Kak Jana memberikan yang terbaik, diganti ya kan dengan diganti yang baru, yang baik, yang pokoknya baru. dengan yang baik.
Tapi Kak, ngomong-ngomong, ini udah buka berapa lama nih Kak usaha Kakak nih? Kita udah buka sekitar hampir 4 tahun Kak. Awalnya itu diseriusin Surga Kurma ini sekitar April 2018. Jadi sekitar 3 tahunan menuju ke 4 tahun. Diseriusin, berarti sebelumnya belum serius nih. Iya, maksudnya benar-benar diestimasi, dimaksimalkan, ya? di launching gitu Kak. Sekitar 2018 dulu awalnya kan karena memang merintis dari nol Kak. Oh gitu kan. Memang benar-benar dari nol. Gimana nih Kak cerita awalnya nih dari nolnya ini, story-nya ini? Iya gini, dulunya kan Kak sebenarnya jual kurma itu juga dari keresahan saya pribadi. Jadi sekitar 4 tahunan yang lalu itu kan saya hamil anak pertama. Jadi saat itu saya Kak mual muntah parah. Jadi jangankan makan, minum aja muntah. Minum aja keluar lagi ya Kak? Iya benar. Jadi kayaknya benar-benar hampir drop, bisa dikatakan drop Kak. Jalan juga oyong sampai harus berpegangan gitu kan. Jadi saya datang ke salah satu dokter kandungan di rumah sakit swasta di Kota Medan. Saya datang, jadi dokternya bilang, waduh Bu, anaknya ini kurang gizi gitu. Jadi rasanya deg gitu ya kan. Udah anak pertama gitu ya, ditunggu-tunggu gitu ya Kak. Ternyata kurang gizi anaknya, ya Allah. Jadi saya tanyalah sama dokternya, Dok gimana Dok baiknya? Ibu silakan konsumsi sari kurma. Tapi kalau memang ada lebih baik kurmanya. Jadi 4 tahun lalu itu rasanya cari kurma itu susah Kak. Sudahlah harganya mahal, susah pula. Kalau harganya mahal ada mudah didapat nggak masalah itu ya Kak. Namanya juga untuk anak kan. Tapi udahlah mahal, susah didapat pula. Jadi dicari-cari terus sembari sari kurma yang dikonsumsi. Akhirnya dapat juga kan Kak, alhamdulillah. Itu sekitar berjuang dengan mual muntah itu kurang lebih 5 bulan Kak. Jadi setelah dapat kurma, alhamdulillah kondisi saya juga membaik. Alhamdulillah rutin konsumsi kurma dan akhirnya lahirlah anak yang sehat, alhamdulillah normal. Ya. Iya, beratnya 4 kilo Kak. Masya Allah ya. Iya, jadi kurma. yang sebelumnya kurang gizi Kak, yang katanya kakinya terlalu kecil Bu, nggak sesuai dengan ukuran kepala gitu, rasanya astagfirullah gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Benar Kak, jadi itu dia, saya sendiri merasakan manfaat kurma itu memang benar-benar bagus sekali untuk ibu hamil. Dan setelah melahirkan juga selalu konsumsi dan air ASI juga banyak. Jadi memang benar-benar saya sudah merasakan. Jadi saya nggak mau Kak merasakan teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Jadi ya buat yang teman-teman yang lagi butuh kurma, mudah-mudahan akan lebih mudah jika memang Surga Kurma ini ada tersedia di Kota Medan, ada toko offline, hadir di Kota Medan, hadir di Kota Medan 2018. Nah, menuju sampai 2021 ini Kak, perjalanannya gimana nih Kak? Boleh diceritain? Iya Kak, selama 2 tahun pandemi terakhir ini memang kita juga merasakan juga fluktuasi Kak, iya benar. Pusing ya. Iya pusing, karena kan Surga Kurma juga Kak ada reseller. Jadi sebelum masa pandemi kurang lebih 2 tahun yang lalu itu reseller kita itu Kak belanja mereka itu minimal 10 kilo itu minimal ya Kak, sampai ratusan kilo Kak mereka stok, itu reseller. Jadi dikirim keluar kota Medan. Iya. Namun setelah masa pandemi memang Kak asli itu benar-benar drastis turun. Jadi mereka hanya menjual, paling ada orderan mereka order ke kita gitu. Jadi nggak stok Kak. Mungkin kita juga memaklumi ya, namanya juga masa pandemi, kondisi keuangan juga orang akan selektif ya untuk berbelanja benar, Kak. ya. Jadi mereka juga harus bisa menentukan lah ada uang-uang bulanan yang mereka dapatkan kan, harus untuk kebutuhan bulanan, untuk kebutuhan seharian gitu kan. Jadi memang benar-benar apa sih Kak, turun drastis sih masa pandemi ini gitu. Tapi Kakak bilang tadi resellernya ngambil sampai ratusan kilo ya. Waktu sebelum masa pandemi, tapi setelah masa pandemi memang mereka stok hanya ya kebutuhan aja sih Kak, paling rata-rata ya 1 dus, 2 dus, 3 dus gitu. Iya, tapi kok bisa sih Kak Jana itu ngejual sampai ratusan kilo itu, padahal kan istilahnya sepanjang tahun ya, nggak bulan Ramadan lagi ya, benar. Itu gimana tuh Kak? Memang kita stok itu nggak hanya di bulan Ramadan Kak. Jadi gini sih Kak, kita seperti yang saya katakan tadi di awal, jadi kita jualan itu nggak sekadar jualan, oh ini kita dapat cuan gitu, enggak. Jadi memang kita share informasi-informasi kebaikan buat teman-teman. Jadi manfaat kurma itu, jadi nggak sekedar kita jualan kurma aja ya, ini kurma Nabi gitu. Jadi kita jelaskan bahwasanya oh ini ada hadisnya, ini ada kandungannya, ini ada manfaatnya. Begitu juga dengan kurma, madu, kustul hindi, chiaseed. Kalau nggak dikasih tahu memang mereka nggak tahu Kak. Selama ini banyak yang tahu buah zuriat, tapi buah zuriat bentuknya itu gimana banyak yang nggak tahu Kak. Khasiatnya apa? Iya gitu. Taunya buah zuriat, oh itu yang untuk hamil-hamil itu ya gitu kan. Tapi mereka juga nggak tahu bentuknya gimana. Jadi kita kasih tahu lewat video, ini bentuknya seperti ini, ketahanannya seperti ini gitu. Jadi mereka punya
edukasi tersendiri gitu Kak. Jadi mereka pun ada ketertarikan untuk membeli. Jadi dulu juga awal buka toko banyak juga yang nanya gini Kak, emang ada yang mau beli kurma gitu kan? Kok buka toko kurma? Lain banget, ekstrim banget ini gitu kan? Orang mindsetnya kurma tuh Ramadan aja. Iya benar Kak. Setelah tahu manfaatnya, setelah mereka juga konsumsi setiap hari, bahkan ya udah mereka jadi rutin sekarang Kak, karena memang merasakan manfaatnya itu. Jadi kita juga edukasi teman-teman yang beli langsung ke toko gitu Kak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua ya. Nah, iya. Tribuners tadi kata Kak Jana kan dia banyak edukasi nih melalui Instagramnya gitu kan. Itu Kakak tujuannya nge-create Instagram seperti itu untuk apa nih? Itu tadi sih Kak, lebih kepada nilai ke kaminya gitu, nilai plusnya nilai plus dari untuk ke kami juga. Jadi nggak sekedar kayaknya jualan terus cari uang kayaknya kok ya nggak ada apa artinya hidup ini gitu Kak. Jadi gimana caranya kita bisa berdagang tapi kita juga punya nilai kebermanfaatan buat orang lain gitu. Jadi kita share dengan ini manfaatnya. Jadi mana tahu suatu saat dia membutuhkan, orang tuaku butuh ini nih obat untuk kolesterol, orang tuaku butuh ini nih untuk obat gula. Di surga kurma ternyata ada. Ternyata ini yang manfaatnya. Jadi ketika ada itu kayaknya rasanya Masya Allah, alhamdulillah jika bermanfaat buat yang lain gitu Kak. Info yang kita share di Instagram tadi. Ya si jualan gak hanya sekedar nge-share produk, aku jual produk ini harganya segini. Iya benar Kak. Tapi produknya ini isinya apa, manfaatnya apa gitu ya kan Kak. Ada kepuasan tersendiri ketika pelanggan datang lagi gini Kak. Kak, alhamdulillah orang tuaku cocok pakai ini gitu. Kayaknya rasanya ya Allah gitu. Merasa juga karena punya orang tua kan gitu. Jadi ya rasanya kalau orang tua cocok itu ya Allah nggak ada kebahagiaan yang nggak ada kan. Benar-benar ketika orang udah cocok dan obatnya sehat setelah mengonsumsi obat ini Masya Allah. Jadi kayaknya kepuasan batin juga ya Kak. kepuasan tersendiri gitu. Iya rasanya. Ya Allah, makasih udah bisa ngasih manfaat sama orang. Aduh, usahanya kok kayaknya menyentuh hati sekali. Kayak acara manajemen kolbu ya Kak. Iya, saya kayak udah mau, tersentuh hatinya nih Kak. Pengalamannya selama ini gitu Kak, itu yang dirasakan, makanya tetap ya udah kita harus sharing terus nih kebermanfaat buat yang memakan gitu. Iya. Tapi Kak, untuk awal-awalnya itu Kak Jana pernah ketemu kendala-kendala atau tantangan-tantangan nggak sih selama merintis mungkin atau sampai sekarang apa aja tuh? Ada sih Kak. Yang pertama memang kan di awal-awal ya Kak, saya katakan tadi kan kami dari nol. Jadi awal itu memang kendala itu di modal karena memang kurma madu ini nggak murah Kak. Iya. Jadi ngambil pun nggak bisa sedikit ya Kak? Iya, ngambil gini Kak, kalau kita mau buat harga yang standar sesuai dengan harga pasar, kita harus ambil banyak supaya dapat harga yang lebih murah kan gitu. Itu hukum ekonominya gitu kan. Jadi memang di awal-awal itu modal sih yang agak ini, tapi alhamdulillah Kak, pelan-pelan selalu diputer kan, penghasilan yang kita punya selalu diputer, dijadikan stok, alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Dan yang kemudian yang menjadi kendala itu biasanya memang kondisi di kurma itu tersendiri Kak. Kayak kurma muda mungkin sama kayak kurma yang basah-basah yang memang nggak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kadang-kadang bismillah nih mau readykan kurma segini banyak, insya Allah laku nih. Ternyata enggak. Jadi resikonya kurma itu harus dibuang. Ada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat seperti itu. Jadi gimana caranya menyiasati kurma ini supaya gimana sayangnya supaya bisa tahan lama ya, bisa ini ya tetap baik di ini ya. Jadi memang kita berpikir keras untuk menyimpan sih Kak, lebih kepada menyimpan kurma-kurma ini tadi untuk mengkondisikan supaya sampai baik ke pelanggan. Berarti tantangannya dari produknya sendiri ya Kak, yang basah-basah resikonya ini ya. Bisa dikatakan resikonya cukup besar juga untuk kurma yang basah. Iya. Kira-kira untuk menghandle tantangan ini supaya nggak jadi rugi di Kakak itu gimana? Iya Kak, sesuai dengan ininya sih Kak, sesuai dengan Bisa diolah lagi nggak sih sebenarnya yang kalau yang udah lembek-lembek gitu? Kalau yang udah lembek-lembek, kalau nggak berjamur nggak masalah Kak. Kalau yang lembek, dia misalnya kegencet. Kadang-kadang kan karena banyak ya? Iya, banyak kan yang paling bawah kadang itu kan Kak dia kegencet tuh. Jadi kan kadang-kadang pelanggan nggak ada yang nggak mau Kak gitu. Itu yang biasanya kita olah buat jadi susu kurma gitu Kak. Iya ya, biar nggak terbuang. Biar nggak kebuang sayang. Tapi kalau memang yang sudah berjamur ataupun yang sudah berkutu kita nggak benar-benar nggak bisa dimusnahkan sama Kak Jana ya. Nggak bisa diberikan ini. Jangan nanti gara-gara itu sekali pelanggannya udah nggak mau, ternyata kurmanya jelek, nggak mau lagi gitu. Kecewa. Jadi kita memang benar-benar ngejaga banget lah Kak. Tetap jaga kepercayaan pelanggan nih Kak Jana nih ya. Wah keren nih ya. Nah Kak Jana, ini dari tadi kan ada kita ngomongin masalah di masa Covid ini penjualan Kakak turun gitu kan. Pasti berdampak kan ya. Tapi kan ya masih di pandemi ini kan Kakak ini masih jalan terus nih. Gimana nih caranya bisa survive ini? Iya Kak. Jadi
kita juga banyak baca Kak, banyak baca. Jadi apa yang di masa pandemi ini apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Jadi apa yang sedang dibutuhkan itu yang kita readykan Kak. Seperti masa pandemi ini Kak, Madu memang ya? kurma agak menurun tapi madu meningkat ya? Kak. Iya, madu kayak kustul hindi tadi juga Kak, di masa pandemi ini benar-benar meningkat. Jadi kita menyiasatinya kalau memang kurma masih sedikit peminatnya, kita siasati dengan produk-produk ya? Produk-produk yang memang banyak dibutuhkan. Kayak ini Kak, ada juga salah satunya juga itu tepung Talbina. Jadi Kak, di masa pandemi ini Kak, banyak masyarakat itu yang bermasalah dengan paru-parunya seperti batuk ataupun COVID juga ya Kak. Sama ini Kak, asam lambung Kak. Jadi Talbina ini obat yang baik untuk asam lambung, benar. Jadi kita ini Kak, walaupun ketika kurma itu lagi turun penjualannya, kita siasati dengan yang lain gitu. Jadi kita carilah apa yang sedang dicari masyarakat saat ini. Itu yang kita readykan banyak. Kak, ini ada hadisnya segala ya di iya, di sini ya. Ini ya kan? Ada makan Talbina ini juga ada hadisnya. Melegakan dan menguatkan hati orang yang sakit serta menghilangkan kesedihan. Iya, buat waduh. Di bawah. Biasanya Kak gini memang kalau orang yang sakit, orang yang sedih itu kan memang yang diserang asam lambung Kak. Oh iya benar. Iya, kalau orang stres itu yang diserang itu asam lambung. Jadi orang yang sedih mungkin lagi kan nggak selera makan ya Kak, itu asam lambung yang diserang. Jadi itu dia obatnya gitu ya. Obatnya. Pokoknya apa namanya? Produk-produk herbal ini aduh gak usah kalian khawatirkan lagi lah manfaatnya ya kan. Ya nggak ada efek samping juga Kak. Cuman lagi gimana kita milih grosir mana atau tempat usaha mana tempat kita belinya ya kan. Apakah benar dia menyediakan tempat packingan yang higienitas atau gimana gitu, kalian pintar-pintar milih lah ya kan. Nah Kak, mau tahu juga nih Kak, untuk di Surga Kurma Medan ini traffic orderannya Kak, ada nggak di saat-saat tertentu saat dia naik atau ada orang tiba-tiba beli banyak untuk mungkin sedekah lah atau apalah? Iya. Gimana tuh Kak? Ada sih Kak, yang pertama itu trafficnya itu tinggi itu yang pasti itu di bulan Ramadan Kak. Jadi memang itu sekitar 1 bulan bahkan 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan udah banyak. Iya sudah Kak, sudah banyak yang mereka, apalagi reseller mereka udah stok. Karena kan kurmanya itu mereka stok kurma-kurma yang tahan lama. Itu yang pertama itu di pada bulan Ramadan, yang kedua itu di jadwal momen-momen gajian Kak. Iya awal bulan ya. Iya awal bulan bener. Itu jadi kalau udah awal bulan tuh biasanya orderan tuh meningkat. Dan ada momen-momen tertentu juga kita ketika buat promosi Kak, kayak ada juga Harbolnas. Nah, jadi kan ini 88 ya, semalam ya. 88, 11, 12 itu biasa traffic juga meningkat. Iya. Kalau tiap bulannya sih biasanya di jadwal momen gajian sih Kak. Apalagi kalau ada free ongkir, traffic meningkat tuh Kak. Ya kan. Nah, traffic meningkat Kakak bilang, pasti Kakak punya cara promosinya tentunya kan. Gimana sih Kakak cara berpromosinya supaya orderannya naik nih Kak? Iya, memang sekarang juga zaman digital ya Kak. Jadi kita memang memaksimalkan mengoptimasi sosial media. Jadi kita iklankan di Instagram, di Facebook, di story WA, story Instagram gitu. Kita juga ngikuti tren Reels gitu Kak. Oh iya, ada Reels sekarang ya. Jadi memang nggak sekedar dagang, kita harus juga belajar Kak, ya kan. Kita up to date. Jadi kita iklan di sosial media, semua sosial media. Jadi ketika bertemu sama kawan-kawan juga, kita juga sharing gitu. Jadi memang di mana aja promo Kak. Iya, dan melalui Tribun Medan juga ya kan, di sini kita promo, ya kan, promosi. Bahwasanya tempat beli kurma recommended ada di Surga Kurma Medan gitu. Iya, konsisten insya Allah Kak di sosial media. Berarti konsisten di sosial media ya Kak ya. Dan mungkin grup-grup WhatsApp juga kirim-kirim. Iya, biasanya di story. Ya, memang kunci marketing apalagi sosial media itu menjangkau lebih banyak ya Kak. Jadi ya selain dari mulut ke mulut lah ya. Kalau dari tetangga lagi ngobrol ya kan, di mana sih beli kurma? Surga Kurma aja udah bagus gitu ya kan. Oke Kak, ada promo apa nih? Lagi ada promo apa nih di Surga Kurma Medan? Insya Allah besok promo 1 Muharram Kak, tahun baru Islam. Benar. Iya, jadi nantikan aja buat followers, buat sahabat surga yang mau belanja kurma, ingat besok kita ada promo. Insya Allah kita ada promo 1 Muharram besok Kak. Iya, buat kalian ingat ya, besok cuma 1 hari Kak. Cuma 1 hari, cuma 1 hari ya. Pokoknya dari jam 12 malam aja pantengin. Iya, biasanya kita kasih harga terbaik Kak buat teman-teman Kak. Memang ada momen-momennya sih Kak, kayak misalnya nanti ada kayak puasa hari Arafah tuh. Jadi kan ada
puasa, jadi kita promo buat teman-teman yang sedang berpuasa gitu-gitu. Jadi ada momen-momennya lah Kak. Ya, kalau gitu. puasa Senin Kamis Kak kasih promo nggak Kak? Kadang-kadang kita ini Kak, kadang-kadang kita memang ngadain buat ngasih kurma gratis buat teman-teman yang puasa Senin Kamis. Biasanya makanya Kak jangan lupa follow dan ikuti terus Surga Kurma, karena memang kita kasih ini Kak, kadang-kadang kita kasih free memang untuk teman-teman yang berpuasa di Senin Kamis. Itu ada momen-momen tertentu nanti. Oke. Berarti kayaknya activity Surga Kurma ini banyak ya selain jualan ya. Iya kan? Kak. Ngasih promo-promo Ngasih promo-promo gitu. Iya. Atau di luar itu ada kegiatan lain Kak? Kita ada kerjasama salah satu ini sih Kak, Basnas juga baru di Kota Medan. Itu jadi buat teman-teman Basnas itu yang mau meletakkan kotak donasinya di di toko kita, silahkan boleh itu Kak. Jadi ada kerjasama, paling nanti kalau pada bulan Ramadan misalnya ada teman-teman lembaga kemanusiaan yang mau kerjasama ke Surga Kurma juga, silahkan gitu. Pokoknya aktivitas kemanusiaan ya iya, Kak, sebenarnya Kak. Karena dulunya saya juga bekerja di ini Kak, lembaga filantropi. Jadi udah berapa lama pindah sebagai pengusaha ini? Semenjak menikah Kak, itu tahun 2016. Oh gitu ya, kayaknya bersama sang suami ya. Iya. Tapi ngomong usaha ini usaha Kakak sendiri atau gimana nih? Iya, saya bersama suami sih Kak. Jadi kami lebih kepada couple-planner. Iya, jadi kami ngejalanin Surga Kurma ini benar-benar dari nol. Kami berdua, jadi dari nol kami diskusi, kami bagi tugas. Jadi beliau fokus di bagian desain dan saya di promo gitu di ini. Jadi kita memang bagi tugas Kak. Ada yang bagian manajemennya. Di manajemen, saya bagian ini gitu, memang berbagi tugas Kak. Karena memang kalau di usaha itu kalau memang tugasnya udah fokus gitu Kak, insya Allah ya Kak. Iya, ada gitu juga. Jadi ada support Kak. Kadang-kadang kan ada kalau apalagi mama ya Kak. Mama itu biasanya kalau mau usaha itu kalau nggak didukung suami itu gimana langsung gitu down ya Kak. Kayaknya mau kesini mau ngurus ini kan suami nggak ridho kayaknya, aduh gitu. Jadi alhamdulillah karena memang ngejalaninnya bareng-bareng, jadi bisa fokus dan memang bisa ngebesarin ini sama-sama gitu Kak. Jadi pikiran lebih bebas, lebih bisa berkreasi, berinovasi segala macam ya Kak. Iya benar. Ngomong soal inovasi nih Tribuners ya kan. Kira-kira langkah ke depannya Kakak ini pengembangan usahanya mau yang gimana nih Kak? Iya Kak, ada beberapa teman juga yang sebenarnya udah mengajak kerjasama di luar Kota Medan Kak. Jadi kalau ditanya inovasi, sebenarnya ke depannya sih berharapnya Surga Kurma ini punya cabang di berbagai kota di Sumatera Utara. Biar lebih dekat ya? Iya, ada beberapa teman yang ada di, ada yang di Langkat di Binjai, ada yang di Batubara, ada yang di perdagangan, udah ngajak kerjasama sebenarnya Kak. Hanya saja memang belum dapat momen yang pas gitu. Insya Allah kita kalau mau ditanya pengennya sih outletnya ada di mana-mana gitu inovasinya. Dan selain itu yang kedua mungkin insya Allah ke depan kita lagi memformulasikan produk turunan dari kurma ini sendiri Kak. Jadi mau buat apa nih Kak? Itu nantikan Kak di Surga Kurma ya. Waduh belum dibocorin nih. Belum dibocorin dia. Nanti produknya insya Allah inovasi turunan. Jadi nggak berhenti di sini aja sih Kak. Yes. Pokoknya nggak misalnya nggak ngambil barang dan jual, pokoknya ada lagi setelah itu ya. Turunan dari produk itu sendiri. Iya. Dan tentunya bermanfaat buat kesehatan kita, ya kan? Insya Allah. Oke Kak, ngomong-ngomong tadi ingat reseller ya kan? Kira-kira cara jadi reseller Kakak itu apa aja Kak? Kita ada beberapa syarat sih Kak. Kadang-kadang kenapa diadakan syarat? Kadang kan ada juga Kak toko itu yang memberikan nggak ada syarat reseller, silakan aja jualan gitu. Jadi kita adakan syarat reseller memang karena memang untuk kita melihat seberapa serius reseller tersebut. Kadang-kadang ada Kak yang ngaku-ngaku, aku Kak mau jadi reseller, ternyata dia konsumsi untuk sendiri. Iya ya. Nah kita kalau reseller itu kan kita ada harga tersendiri Kak, dan kita kasih foto tanpa watermark juga. Kita kadang kasih biar dia bisa post lagi gitu. Iya benar, kita juga kasih info manfaat ini, manfaat apa. Jadi mereka tinggal post aja gitu. Jadi memang kita kasih fasilitas, mereka juga bisa sistem dropship, nanti pengirimnya atas nama mereka gitu. Jadi memang kita ada beberapa fasilitas dan beberapa syarat. Jadi itu biasanya ada syarat minimal belanja Kak. Nah, tergantung momen juga. Kadang-kadang Ramadan kita ada promo gratis nih daftar reseller gitu. Atau kadang-kadang pas nggak di momennya ya tetap ada yang dibayar sih Kak, belanja minimal 300.000. Pokoknya tunggu aja ya. Pokoknya setiap
setiap saat mungkin ya bisa berubah-ubah nih ya. Iya Kak, tergantung Iya kan? ini juga. Ya kan tergantung kebaikan hati sikonnya. Kak Jana ini ya kan. Kalau mau di free kan pokoknya reseller nggak usah bayar, yang penting order minimal Iya, sekian gitu. bener ada Kak, ada juga kadang-kadang momennya seperti itu. Dan dapat fasilitas tadi ya Kak, Dapat fasilitas, foto-foto iya. tanpa Mereka bisa watermark. kirim, kita bisa kirimkan via Yes. JNE, JNT itu ke Iya. atas nama mereka bisa. Artinya kalau misalnya jadi reseller ini didukung sama penyedianya ini kan, ya istilahnya nggak ribet kayaknya kan, Iya, tinggal dapat mereka foto, terfasilitasi Kak. iya, istilahnya biar bagus juga nih jualannya si reseller ini tadi, bener. sama-sama berusaha, sama-sama Iya, Kak. sukses gitu tentunya ya. Wah, seru sekali tentu ya Tribuners ya, kita ngomong sama Kak Jana ini ya dari tadi ya. Ngomong-ngomong Jana, nama surga kurma Medan tuh dari mana sih Kak Jana? Aku jangan dari Jana ya. Kayaknya Kak Ita ada Kayaknya udah benernya. tahu ya, Teh. Tadi dibocorin sih sama teman kru di sini. Iya, jadi awalnya juga cari apa ya, namanya apa ya gitu. Memang target ngebangun usaha ini kita nggak hanya jual satu jenis kurma aja. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Nggak hanya sekedar satu kurma. Oh ya, pokoknya kurma apa yang sedang ada, yang bisa dikatakan yang terkenal di Indonesia itu kita readykan gitu. Jadi memang segala macam kurma kita usahakan ada di sini gitu Kak. Jadi makanya surga kurma nih tempatnya pecinta kurma untuk belanja. Tempat hal-hal yang baik lah ya kan Kak. Iya, Kak. Ini semua baik nih herbalnya kan. Kebetulan juga namanya Jana artinya ya. iya artinya Pokoknya surga. klik Jadi ya. klik ya surga Wow, kurma. launching segera gitu ya kan. Iya. Nah, Kak Jana mau tanya nih yang terakhir nih, boleh dong share ke Tribuners nih. Tipsnya menurut versi Kak Jana nih gimana sih untuk memulai usaha dengan persiapan baik sehingga bisa survive panjang? Iya, yang pertama itu Kak, kita butuh niat yang lurus sih Kak. Oke. Memang kalau kita kalau mau usaha itu panjang, kita nggak sekedar aku jualan supaya aku mau kaya gitu, nggak bisa seperti itu Kak. Kalau pengalaman saya ya, pengalaman kami pribadi, jadi memang benar-benar niat itu yang dilurusin yang pertama. Jadi memang kita mau dagang itu apa nilai plus yang kita punya dari pesaing kita gitu. Oh kita punya ini kita harus punya itu. Niat kita harus dilurusin, itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus yakin Kak. Kita kalau punya usaha, kita udah ngerancang usaha, tapi kalau kita sendiri aja nggak yakin sama usaha kita, nanti laku nggak ya? Iya. Gitu. Pokoknya kita aja nggak yakin, apalagi pelanggan mau beli kan gitu. Dulu juga Iya, ya kan, bener Kak? Kak. Memang pokoknya kayak misalnya ini nih ada produk baru nih yang lagi ini gitu. Kita beli nggak ya? Kita stok nggak ya? Nanti nggak laku, nanti nggak ada yang ini. Soalnya nggak banyak yang tahu gitu. Cuma ya kalau kita sendiri aja udah nggak yakin, gimana pelanggan mau yakin? Gitu. Iya. Jadi memang yang kedua itu yakin, dan yang ketiga itu action Kak. Jadi kalau kata Kang Dewa Eka Prayoga, jadi nggak akan ada artinya usaha itu dirancang sebaik mungkin kalau nggak dilaksanakan, nggak di action. Jadi ketiga itu action. Jadi kalau teman-teman yang mau punya usaha, yang sedang lagi create usaha, misalnya aku mau ini nih, kalau cuma diomongin aja nggak dimulai-mulai, nggak bakal jalan. Iya. Jadi dimulai aja di action, nanti kita evaluasi setelah kita udah jalan nanti gitu kan, seiring berjalannya waktu kita bisa action. Yang keempat itu jangan lupa setelah kita usaha dan kita harus punya teknik marketing langit. Kalau kita bilangnya teknik marketing langit ya, kita jangan lupa berdoa dan bersedekah Kak. Jadi itu penting. Jadi kita udah ngejalanin, udah bismillah, udah apa, kita doa dan kita perbanyak sedekah, insya Allah kita udah marketing langit ini memang benar-benar kita jalani Kak, sampai bahkan di tahap yang jatuh ya, gini Kak, enggak tahap gimana kita bisa menyedekahkan jumlah uang yang bikin kita sesak. Yang tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka-sangka, yakin lah hasilnya akan lebih dari bahkan itu. lebih hampir 10 kali lipat pun ini Kak. Iya, tadi ya Kak. Iya Kak, benar. Itu jadi udah, karena kan Kak memang ada juga dalam Islam, jika kita bersedekah itu kan nanti akan kembali berkali lipat. Jadi memang sedekah aja sesak-sesaknya kita, bismillah ya Allah, kayaknya bismillah gitu, kayaknya merelakannya. Aduh, tolong luruskan kalau hati bahasa ya ini 2 juta, belum aja kita dapat 2 juta, tapi kita udah sedekahkan 2 juta, itu dia Kak. Itu di tahap, ketika sudah tahap itu insya Allah mudah-mudahan akan lancar jalannya. Wah Kak, itu kalau udah di tahap itu Kak, salut Kak, sumpah Kak. Ibaratnya kalau kita punya uang 10.000, 9.000 nih kita sediakan, sedekahkan. Satu ini untuk besok ini belum tentu cukup ya, tapi sedekahkan aja lah tuh. Bisa jadi sore nanti kita bakal dapat yang lebih banyak. Insya Allah ya kan.
Itu sih Kak tips yang selama ini yang kami jalani. Kadang-kadang teman-teman banyak yang tanya, kok bisa gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kami juga, kok bisa ya? Kadang-kadang sekali posting aja, kok banyak yang order ya gitu. Cuma kan memang kita juga banyak sharing-sharing juga ke teman-teman yang sudah lancar kan Kak. Saya tanya juga mereka memang perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Itu sih yang mereka kasih tips. Jadi ya ketika kami sudah dapat dan kami juga sudah merasakannya, kami juga sharing, silakan perbanyak sedekah. Iya, tambahan ya kan dari Kak Jana itu sedekah marketing langitnya diperkuat dong Tribuners ya kan. Jangan duniawi aja nih ya. Action tadi ya kan Kak perlu. Karena mengutip dari seorang pebisnis sukses dari Indonesia, Bapak Ipo Santosa, dia bilang tuh memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itu kunci dalam bisnis. Dan ditambahin Kak Jana, jangan lupa marketing langitnya. Iya. Iya kan? Bisa nih Kak jadi motivator Kak. Boleh nanti kalau ada sesi motivasi ditundang lagi Kak. Boleh. Nah, Tribuners, kita udah selesai nih ngomong sama Kak Jana. Tapi buat kalian yang penasaran, yang mau order kurma dan berbagai macam produk herbal lainnya, ada madu, chia seed, ada VCO, macam-macam lah ya. Oleh-oleh ini iya, oleh-oleh haji biasanya pun kita banyak juga ya kan Kak. Iya, disediakan juga. Bisa order kemana Kak Instagramnya? Iya, kita ada ready di Instagram dan di Facebook itu @surgakurma. Kita juga ada di marketplace, itu ada di Shopee, Tokopedia, dan OLX itu @surgakurma juga Kak. Nah, pokoknya cari search aja. Iya, buat yang mau langsung ke toko juga bisa. Kita ada dua. Nih, Kak? Kita ada 2 outlet. Yang pertama itu di Jalan William Iskandar nomor 239 di Jalan Pancing. Biasanya mereka kenal tuh Jalan Pancing Kak. Di Jalan Pancing. Yang kedua itu outletnya di Jalan Terusan nomor 13 Bandar Setia. Deli Serdang. Pokoknya di map ada Kak? Ada di Maps. Silakan cari aja Surga Kurma. Susah-susah ya Tribuners ya. Search aja Surga Kurma di IG, FB, Marketplace. Tuh. YouTube-nya juga ada. YouTube juga ada ya? Iya, isi YouTube-nya kira-kira apa aja nih Kak? Ini sih Kak, kita review-review kurma. Oke. Review kurma. Jadi kadang-kadang kan orang tahu kurma Sukari itu kurmanya gimana, kita tunjukkan. Ini loh ternyata sahabat, kurma Sukari itu ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Kurma Sukari lebih lembut mungkin ya kan Kak? Iya, jadi kurma ajwa itu seperti ini bentuknya. Kadang-kadang kan memang orang tahu namanya tapi nggak tahu bentuknya. Iya. Jangan sampai salah ya. Soalnya beda kurma beda harga. Beda rasa juga. Yes, makanya dari itu. Nah, Tribuners, kayaknya kalau biasanya nih Kak di Bincang Bisnis UMKM ada review produk nih. Iya. Tapi kan aku nggak mungkin nge-review jamu madu ya. Aku nggak ngerti. Gimana kalau kita reviewnya kurma ya? Iya, Kakak pengen kurma apa? Kakak belum pernah makan kurma apa? Ya, Sukari udah. Kurma ajwa? Ajwa udah sih Kak. Udah. Jadi sebenarnya mau lagi sih. Boleh kalau mau lagi. Ini aja Kak, kurma ajwa aja, kurma terbaik. Jadi dalam hadis itu ada juga Kak riwayat. Kurma Nabi ya Kak ya? Kurma Nabi. Jadi barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, insya Allah akan terhindar dari jin dan sihir. Ya Allah. Iya. Boleh Kak. Jadi diniatin aja setiap pagi Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawat Nabi ya kan Kak? Diniatin Kak. Memang kalau segala suatu amal itu kan harus diniatin tuh. Jadi niat, ya Allah, sengaja aku makan kurma ajwa mengikuti sunnah Rasulmu. Dan itu bersolawat dan niatkan untuk kesembuhan doa. Misalnya kesembuhan, kalau kita lagi sakit niatkan kesembuhan apa gitu Kak. Oke, yang mana nih Kak? Ini Kak, ini kurma ajwa nih. Ini ya? Iya. Oke, boleh dibantu Jadi nanti Kak, jadi nanti Kak Ita bisa menyampaikan nih gimana. Udah pernah makan kurma Sukari ya kan? Ajwa dia. Bedanya ya kan? Bedanya. Ini dia kurma ajwa. Oke, nah Kak, silakan dibuka aja. Lihat dari, kalau kalian harusnya bisa bedakan lah ya. Jadi kalau kurma ajwa yang ini mana Kak, kurma terbaik lah bisa dikatakan ya, karena memang kurma kesukaan Nabi. Jadi dia ciri-cirinya itu kurmanya hitam. Hitam dan ada liris-liris emasnya dia kayak ada. Ini dia ada liris-lirisnya ini. Itu penanda bahwasanya itu kurma ajwa. Jadi kalau dia Sukari dia termasuk kurma yang kering nih Kak. Kalau Sukari dia kurmanya lebih tebal dan lebih lembut dia Kak. Ini dia perbedaannya. Dari warnanya aja juga udah beda kan Kak. Ini coklat, ini hitam. Sukari coklat, ajwa hitam. Iya. Bismillah, kita coba ya. Bismillah, silakan Kak. Ajwa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajwa ini salah satu kurma yang kering juga Kak. Kering tapi lembut ya Kak? Ya, tetap berdaging. Iya, kadang-kadang ada juga yang ajwa itu dia nggak berdaging, misalnya karena memang benar-benar kering Kak. Tapi kan kayaknya makannya ini ya Kak ya, nggak ada sensasinya. Makanya kita memberikan jenis kurma yang ini yang memang ada dagingnya. Jadi makannya nggak terlalu keras lah gitu Kak di lidah. Karena kalau kita lihat dari luar
agak kering, kita pikir ini dagingnya gimana, maksudnya takutnya keras gitu ya berserat Kak. gitu kan, nggak bisa ini. Tapi enggak, kalau Tribuners Azwanya yang ini yang terbaik pastinya ya Kak. Iya, ada dia termasuk bisa dikatakan berdaging lah gitu. Tapi kalau susu kari ini jelas nih empuk. Iya, dagingnya Empuk ya, tebal, Kak? ya lembut. Masih lembutan Sukari ya Kak. Cuma memang kalau dimanfaat karena memang ajwa ini Khasiatnya disebutkan mana, dia kurma ajwa itu ada dalam hadis. Tribuners makan kurma ini nggak enak loh, walaupun saya juga penyuka kurmanya Kak, cuman kadang-kadang mut-mutan. Kadang bisa makan kurma, makan aja, nanti besok bulan depan udah lupa. Ya banyak sih Kak, sahabat surga juga yang mereka ada masalah dengan lambungnya, gitu. Biasanya GERD itu udah nggak direkomendasikan lagi makan nasi. Jadi kurma ini sudah dikonsumsi sebagai pengganti nasi biasanya Kak. Sudah ada beberapa teman yang memang udah nggak makan nasi lagi, konsumsinya kurma, buah-buahan, sayur-sayuran. Aku baca di Instagram Kak Jana atau di Surga Kurma tadi, agak lupa. Tiga biji kurma setara dengan sepiring nasi kan ya, berapa kalori gitu ya kan. Benar Kak. Jadi yang mau mengganti sarapannya dengan kurma bisa. Tapi ya itu tadi ya, kadang-kadang kan diwatakin orang Indonesia ini nggak makan nasi. Iya, kalau nggak makan nasi, nggak makan, padahal tadi pagi udah makan mie balap ya Kak. Itu nggak dianggap sarapan. Bubur lagi, nggak ada nasi, belum makan nih. Tapi istilahnya kalau menurut dari kesehatan, kandungan kalorinya itu setara dengan satu piring nasi. Khasiatnya juga lebih baik buat tubuh kita. Waduh Kak, kalau madunya nggak mungkin aku cobain. Tapi Kak, aku sedikit mau tanya nih Kak. Dulu aku pengkonsumsi madu yang setiap hari itu pasti madunya langsung minum gitu kan. Mudah-mudahan sih madunya asli ya, pastikan. Tapi sudah setengah tahun kok aku tetap rutin, dan setelah itu kenapa aku bisa enak dan sama sekali kayak jadi aku nggak mau minum madu lagi gitu. Gini sih Kak, sebenarnya madu itu madu apa aja gitu. Itu baiknya memang dikonsumsi lebih mudah dicerna itu jika dicampurkan dengan air Kak. Jadi madu ini kan dikatakan gitu, bisa dibilang pengganti gula ya Kak. Iya, jadi minumnya memang enak Kak kalau minum langsung, apalagi tiap hari ya rutin, tiap hari nih minum, baru minum air putih gitu. Ini madu ini bisa dikombinasikan juga Kak, bisa dikombinasikan dengan kayak teh hangat, jadi kan kayak lemon tea jadinya kan. Kakak peras lemon, ditaruh madu, ditaruh air hangat, diminum. Atau sebagai topping buah-buahan bisa juga Kak, segala macem gitu ya. Iya, pemanis lah Kak, pengganti pemanis. Sok-sokan makan pancake nih aku. Kopi pakai madu juga bisa Kak. Jadi nggak pakai gula Kak, yang buat teman-teman yang meminimalisir gula bisa mengganti. Jadi nggak bosen Kak, kita tetap dapat khasiatnya, kita bisa juga tetap terus konsumsi madu juga. Udah percaya sih ya, madu ini kayak mukjizat dari Tuhan yang akan disediakan alam ya untuk kita ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Pokoknya Tribuners, aku udah ngerasain nih produknya dari Surga Kurma Medan nih, punya Kak Jana ini. Barangnya bagus-bagus kok. Kalau aku lihat dari sini ya, kalau kalian lihat dari online kan mungkin ya bagus semua fotonya kan, tapi aku lihat dari sini bagus kok, nggak ada yang benyek atau busuk atau apa. Dan kurma nabinya juga Allah Akbar. Jadi ya kan kurma nabinya juga aduh mantep lah pokoknya. Kalian mau cari kurma, mau cari madu dan produk herbal lainnya, jangan lupa ke Surga Kurma. Nah, oke, Tribuners, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah referensi buat kalian. Di mana sih cari kurma, madu dan produk-produk herbal lainnya di Surga Kurma. Dan Kak Jana, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Kak Yuta, terima kasih juga buat Tribun, buat Kak Yuta. Iya, sudah sharing di kita kan. Semoga usahanya semakin sukses. Iya, amin. Membawa keberkahan dan kebermanfaatan buat yang lain. Iya, amin. Terima kasih juga buat Tribun, Kak Yuta. Ya, sama-sama Kak Jana. Oke, nah Tribuners, kita sampai di acara ya. Saya Yuta Nasution bersama Jana Tambunan dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.